Di kawasan Puncelut, Bandung itu setidaknya ada 7 kafe di sana. Dua resto yang menurut pengalaman kami memiliki pilihan menu cukup lengkap adalah Lereng Anteng dan Tafsoban. Harganya standar kafe dan rasanya not bad lah. So just check out what we experience here. Pertama kami ajak Anda main-main dulu ke Lereng Anteng. Saat itu kami coba turun ke bawah untuk makan di seperti saung-saung yang ada tutup plastiknya gitu. Ini sempat hits di tahun 2017-an lah. Tapi sayangnya saat masih sore, masih cukup terang itu agak panas, jadi kami memilih untuk ke dalam saja. Nah, ini masuk dari arah depan, dari arah entrance utamanya. Kurang lebih seperti ini suasananya. Tampak banyak nuansa serba kayu ya. Wih, bagus nih. Mulai dari lantai sampai ke aksesoris plafon itu banyak memanfaatkan bahan kayu ya, serba kayu di sini kelihatan. Meja-mejanya juga serba kayu. Kami langsung order makanan saja. Sekali lagi bahwa pilihan menunya cukup banyak di sini. Pilihan menu makan berat sampai setengah berat ya, pokoknya cocok untuk keluarga lah. Dimsumnya ada, Mbak? Sepertinya positioning Lereng Anteng memang untuk keluarga ya. Ini agak sedikit berbeda vibes-nya dengan Tafso yang sepertinya lebih kepada anak muda. Ini daftar menunya ya. Waktu itu kami order nasi iga bakar, lalu minumnya sih seperti biasa The Legend ya, es teh manis. Kalau ini nasi ayam sambal ijo, lalu anak-anak maunya nasi goreng. Foto-foto berikut menunjukkan interior ruangan Lereng Anteng ya, tampak kami suka bagian atasnya itu aksesoris plafonnya itu yang serba kayu. Bisa duduk di meja kursi, bisa juga lesehan. Beberapa dekorasi ruangannya juga ada yang terkesan kekinian sih. Bahkan ada trik eye juga seperti ini di luar. Nah, yang kami maksud saung-saungnya ini seperti ini loh. Sekitar 5 tahun yang lalu ini sangat ngehits ya. Jadi di kawasan Puncelut ini mungkin Lereng Anteng dulu yang leadingnya. Konsepnya sesuai namanya ya, lereng yang anteng ya, lereng yang tenang lah. Jadi menikmati makanan sekaligus juga pemandangan lereng ke depannya yang menghijau. Dulu itu seingat kami memang pemandangan ke depannya ya, ke arah sana ya, ke arah depan itu luas gitu. Tapi sekarang memang sudah tertutup, ada kafe sudut pandang di sana. Ya, dampak pembangunan nggak bisa dikekang lah. Tapi sekaligus juga sepertinya agak mengganggu konsep awal Lereng Anteng yang memang seharusnya tuh kita disuguhi pemandangan open view ke arah lereng di depan. Ada tangga turun di sini di sebelah kanan ya. Kalau dari arah depan itu kita bisa turun. Di sepanjang trap ini sebenarnya cukup banyak trap-trap tambahan, ada semacam tempat makan seperti ini ya, yang juga seharusnya memiliki pandangan luas ke arah open view lereng di depannya. Tapi saat ini view-nya agak sedikit tertutup. Di sebelah kanan sih masih ada open view-nya, ya nggak apa-apa lah. Sedikit di bawah situ ada trap, ada ya love-love ya, kita bisa foto-foto lah di sini. Ini sepertinya memang disediakan untuk spot foto. Anak-anak sih harusnya senang berlarian di sini ya. Oh ya, Lereng Anteng ini relatif cukup bebas ya, dalam artian bahwa kita bisa masuk Lereng Anteng dari bawah, dari sini nih. Nah, ini kalau kita turun terus ini kan berarti ke arah bawah ya. Kita bisa naik dari sini tanpa harus melewati loket untuk membeli apapun dulu sebelum kita masuk ke dalam gitu. Beda dengan di Tafso kan kita harus melewati loket dulu. Jadi sebelum masuk ke dalam kita harus membeli 1 atau 2 macam menu dulu. Ya, sales mereka ya di situ ya. Kalau nggak begitu mereka nggak jualan dong. Ini kita sudah tiba di bawah. View ke atas dari bawah ya seperti ini. Agak di sebelah kanan kelihatan Dago Bakery ya. Kalau ini restroomnya Lereng Anteng, cukup menarik, cukup menor dengan lukisan pemandangan dalam laut. Ini ada 2 kloset, ya bersih sih. Lukisan muralnya bagus. Kalau ini beberapa foto Lereng Anteng tahun 2017, jadi 5 tahun yang lalu. View-nya ke arah lereng benar-benar masih open. Nah, kalau ini saung-saungnya,
masih sama konsepnya, cuma sudah berbeda sih. Kalau ini pandangan depan saat lampu mulai menyala di sore hari, serba biru ya lampunya. Nah, kalau di sini kami ada di musola kawasan Puncelut. Kelihatan kalau weekend itu parkir mobilnya sangat-sangat penuh sekali ya. Bahkan sampai ke bawah itu juga padat. Kalau parkiran motornya ini, parkiran motor ada di bawah musola. Jadi musolanya tuh di paling atas itu. Kelihatan ya parkiran kendaraan pengunjung penuh banget. Saat weekend sih emang ini hits banget kalau di sini. Ini terlihat tangga naiknya ke atas ke arah musola. Tempat wudhunya ada di sini, di belakang ruang utama musolanya untuk sholat. Nah, ruang utamanya begini, lantainya itu seperti panel kayu gitu ya. Vinil sih, vinil sebenarnya. Terpisah antara bagian laki dan perempuan. Berikutnya kita akan main-main ke Tafso. Tafso itu sendiri ternyata merupakan singkatan dari Talent of Social. Di depan itu Bodaban ya. Kalau ke Tafso ya kita turun ke bawah sini nih. Saat itu sebenarnya weekend dan ramai banget, tapi nggak tahu waktu kami turun ke bawah itu nggak ada orang lain bersama kami. Di sini ada pilihan menu makanan dan minuman Tafso ukuran besar. Kita harus memilih dulu karena kita harus bayar makanan itu sendiri sebagai tiket masuknya. Syarat masuk lah berarti pesan makanan dan minuman dulu baru kita bisa masuk ke dalam. Lewat semacam lorong tanaman ala-ala Lord of the Ring gak sih? Apapun itulah, looks good kok. Di sini aja udah kelihatan banget ya vibe-nya itu berbeda dengan lereng Anteng. Meski sama-sama ada di lereng, kalau ini lebih untuk pasar anak muda. Tafso belok kiri ke bawah. Kalau terus itu sepertinya ke Bodaban. Desain dan landscape-nya sih memang sangat memanjakan para penggemar fotografi dan selfie mania. Sepertinya semua pojok itu bisa dijadikan lokasi foto yang bagus. Ini adalah ruang resto utamanya, indoor ya. Jadi tepat ada di bawah dapurnya. Ini dapurnya, ini dapur Tafso. Nah, tampak di sini ini adalah saung makan ala sarang burung, birdnest khas Tafso ya. Sekarang desainnya tampak dipenuhi tanaman gitu sampai ke atapnya. Sayangnya saat itu sangkar burungnya Tafso ini sudah penuh semua. Kalau ini adalah desain sangkar burung Tafso versi 2017, 5 tahun yang lalu. Tampak lebih transparan, ya pokoknya berbeda dengan sekarang. Di sini kami coba mengambil video aktivitas di dapur Tafso. Ini tampaknya adalah area finish, di mana menu makanan dan minuman yang sudah selesai dibuat akan disajikan kepada pemesan. Tampak para staf Tafso sibuk semua sore itu. Karena memang cukup padat sih pengunjungnya. Kami ketika itu memilih untuk duduk di area outdoor ini saja. Tapi kalau sedang hujan ya nggak bisa di sini, harus masuk ke dalam. Di Tafso saat itu kami hanya makan minum ringan ya, karena sudah makan berat sebelumnya. Kopinya sih enak banget. By the way, foto menu tadi adalah nasi beef original, harga sekitar 35.000. Itu kami golongkan bukan makanan berat ya, karena mungkin nasi sih tapi porsinya agak kecil gitu. Kolam ikan koi dan pohon-pohon di atasnya juga ini bisa menjadi spot foto yang bagus, terutama pada malam hari. Bagus walaupun hanya menggunakan itu LED strip saja sih. Resto Tafso ternyata juga menyajikan pemandangan open view ke arah lembah yang bagus. Cukup luas bukaannya. Kami agak surprise juga karena tadinya kami pikir yang paling luas open view ke arah lereng di bawahnya itu lereng Anteng. Tapi ternyata di sini bagus juga. Ini adalah loket kalau kita naik dari bawah ya. Jadi tetap harus membeli makanan dan minuman dulu sebelum masuk. Kalau ini adalah dasarnya Resto Tafso. Ada area lesehan di sini. Di bawahnya itu cukup menarik seperti panjat tebing mini lah untuk anak-anak.
Itu di depan tampak antrian mobil yang parkir ya, karena memang padat sekali saat itu. Ini seperti area aktivitas bagi anak-anak dan keluarga ya, di samping panjat tebing. Nah, ini panjat tebing mini bagi anak-anaknya ya. Ya lumayan lah untuk aktivitas bagi buah hati kita. Oh iya, kalau di website dan ulasan tentang Tafso itu kami selalu membaca bahwa di Tafso ada mini golf ya. Tapi nggak tahu waktu kami ke sana itu kami coba cari-cari kok nggak nemu gitu. Apakah mungkin sudah berganti menjadi area panjat tebing mini bagi anak tadi ya? Mungkin saja, tapi kami nggak tahu pasti jadinya. Tapi overall penataan, landscaping dan fasilitasnya sih oke lah. Sekali lagi bahwa hampir semua sudut di Tafso ini bisa menjadi area selfie yang menarik. Ini kami sudah mau naik lagi, mau keluar dari Tafso, mengikuti jalur masuk tadi ya. Tetap melewati terowongan hijau epic ini sampai keluar lagi di atas.